Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMK Negeri Kasiman beserta pengurus. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan SMK Negeri Kasiman. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021 SMK Negeri Kasiman, dan tidak ketinggalan anak-anakku siswa-siswi SMK Negeri Kasiman kelas 10 untuk tahun pelajaran 2020-2021 yang saya banggakan sekaligus saya sayangi. Pertama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan berbagai kenikmatan, utamanya nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Dalam kesempatan kali ini saya pertama mengucapkan selamat kepada siswa-siswi kelas 10 SMK Negeri Kasiman yang telah berhasil dan lulus dalam mengikuti seleksi, dan sekaligus saya ucapkan selamat datang untuk menjadi warga besar SMK Negeri Kasiman. Tentunya di dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk siswa baru sesuai dengan aturan harus mengikuti masa pengenalan lingkungan yang dikenal dengan MPLS. Mengapa hal ini harus diikuti? Perlu diketahui oleh anak-anakku siswa baru kelas 10 tahun pelajaran 2020 dan 2021, serta Bapak Ibu Wali Murid yang mendampingi anak-anak di rumah, bahwasanya pengenalan lingkungan itu nantinya akan menjadi pedoman untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar 3 tahun ke depan. Nah, untuk kegiatan MPLS tahun 2020-2021 kali ini merupakan kegiatan yang istimewa kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mengapa dikatakan istimewa? Karena pelaksanaan MPLS ini dilaksanakan pada saat ada pandemi COVID-19. Karena ada masa pandemi COVID-19, maka kegiatan MPLS harus dilaksanakan dengan model daring. Mengapa?
kita harus mengutamakan kesehatan, karena kesehatan itu adalah unsur yang utama. Sehingga dengan kegiatan secara daring ini sekaligus kita menjaga kesehatan dan sekaligus berdoa pada Allah untuk ikut melakukan atau melaksanakan pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Dengan pelaksanaan yang istimewa ini, insya Allah bulan-bulan ke depan nanti kegiatan belajar mengajar juga dilaksanakan secara daring. Oleh karenanya, maka pada kegiatan MPLS dengan daring ini akan membuat siswa-siswi kelas 10 untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini nanti ya, menjadi lebih terbiasa karena sudah memulai. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti dimudahkan oleh Allah sarana prasarana yang ada yang digunakan untuk pembelajaran semuanya berjalan, semuanya disediakan, semuanya sudah siap, yang nantinya anak-anak bisa menyerap, mendapatkan ilmu yang didapatkan dalam pembelajaran daring sehingga bisa bermanfaat untuk belajar di SMK Negeri Kasiman 3 tahun ke depan. Anak-anakku kelas 10 SMK Negeri Kasiman tahun pelajaran 2020-2021 yang saya katakan, anak-anak harus bekerja keras melalui belajar dengan sungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita. Karena cita-cita itu tanpa kerja keras tidak akan tercapai. Pesan saya, ikuti semua materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu pembimbing sehingga nantinya bisa bermanfaat untuk pembelajaran yang sudah berubah kalau dibandingkan dengan pembelajaran pada saat kalian di sekolah menengah pertama. Dan pada kegiatan kali ini saya berpesan kepada kalian semuanya, selain belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita, juga jaga kesehatan dengan tetap melaksanakan standar operasional prosedur untuk penyebaran COVID-19, selalu menerapkannya dengan ketat ya, dan sering-sering untuk mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan tidak bergerombol, kemudian juga melaksanakan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Selamat anak-anak untuk bisa mengikuti pembelajaran
kegiatan daring dalam MPLS ini. Sebelumnya kegiatan MPLS pada kali ini dengan izin Allah agar pelaksanaannya lancar, mari bersama-sama sebelum kita buka untuk membaca Ummul Kitab dengan harapan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan lancar dalam mengikuti kegiatan selama MPLS maupun nanti belajar di SMK Merdeka Siman 3 tahun ke depan. Allah dunia di Fatihah, dunia bisoleka al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian untuk yang terakhir, sekali lagi kami berharap kepada Bapak Ibu wali murid untuk bisa mendampingi, membimbing putra-putrinya di rumah dalam mengikuti kegiatan MPLS ini secara daring. Semoga dalam pelaksanaan nanti bisa lancar, membawa guna dan manfaat. Akhirul kata sebelum saya buka, yang saya ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Kegiatan MPLS untuk tahun pelajaran 2020-2021 resmi kami buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sebagai sambutan kami, manakala ada yang kurang berkenan, tentunya itu adalah kesalahan dari kami. Bila mana ada lebihnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Kasiman, Bapak Marjani MPD. Yang terhormat Bapak Ibu seluruh staf tata usaha. Yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anak sekalian, masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020-2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini, walau dalam keadaan COVID-19, kita masih bisa melaksanakan kegiatan MPLS dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat salam mari kita haturkan pada beliau baginda Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang akhlak kepada orang tua. Bagaimana kita sebagai seorang anak berbakti pada kedua orang tua dan pada bapak ibu guru. Seperti sebuah kisah di mana ada kisah dalam Islam, yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah sahabat di mana dia bisa memberikan contoh pada kalian semua, pada kita semua, yang dalam kondisi ibunya yang sakit, tetapi Uwais Al-Qarni senantiasa merawat ibunya dengan baik, memberi makan, menyuapi. Bahkan ketika Uwais Al-Qarni berkeinginan untuk menjalankan ibadah haji, berkeinginan untuk bertemu dengan Rasulullah, itu semua
dibatalkan karena kan Uwais Al-Qarni di situ merawat ibunya. Berbakti pada kedua orang tua senantiasa harus kita lakukan kita sebagai seorang anak. Lebih-lebih kalian adalah siswa. Untuk itu kita bisa mencontoh yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni, yang beliau dengan sabar dan tekun merawat ibunya, walaupun di situ ibunya dalam keadaan buta dan lumpuh, tidak bisa berjalan. Bahkan di dalam kondisi seperti itu ibunya memiliki keinginan untuk berangkat haji. Dari situlah Uwais Al-Qarni berusaha keras bagaimana caranya Uwais Al-Qarni memberangkatkan ibunya untuk pergi haji. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni melakukan pada waktu itu membeli seekor sapi yang kecil, membeli seekor sapi, di mana seekor sapi tersebut digunakan untuk latihan, di mana sapi itu diangkat, dipanggul, di situ naik dan turun gunung. Pada waktu itu masyarakat di lingkungan sekitar menganggap bahwa Uwais Al-Qarni itu adalah seorang yang gila. Kenapa gila? Karena pada waktu itu Uwais Al-Qarni dia menggendong sapi tersebut naik dan turun bukit. Tapi pada akhirnya setelah sekian lama Uwais Al-Qarni melakukan hal tersebut, ternyata orang-orang baru tahu bahwasanya Uwais Al-Qarni melakukan hal tersebut untuk sarana latihan, karena Uwais Al-Qarni adalah dari keluarga miskin, untuk memberangkatkan ibunya pergi ke tanah suci dengan cara menggendong ibunya dari Madinah dari Syam ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi Uwais Al-Qarni begitu baktinya pada ibunya, sampai-sampai ke Mekah, dari Syam ke Mekah itu digendong, jaraknya kurang lebih adalah 500 km. Birrul walidain, berbakti pada orang tua, itu juga termasuk dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa wasainal insana bil walidaini ihsana ummuhu wahna alal wahni wasyala wa fisaluhu fi amani anil sykurli wal walidai ilal masir wa ilaikal masir, yang artinya, dan kami perintahkan pada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapunya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah padaku dan pada kedua orang tuamu, hanya pada aku kamu dikembalikan. Anak-anakku sekalian, serta MPLS yang saya cintai dan saya banggakan, kalian saat ini sedang menempuh belajar, yaitu masuk di SMK Negeri Kasiman. Kalian harus bisa mempraktekkan bagaimana kita berbakti pada orang tua. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, berdisiplin, dan bisa berprestasi, nanti setelah lulus bisa masuk ke dunia kerja. Anak-anak sekalian, di SMK Negeri Kasiman, selain setelah lulus bisa bekerja, juga bisa mengikuti beberapa ekstrakurikuler. Yang ada adalah satu, ada pramuka, ada futsal, ada juga ekstra hadroh. Di mana ekstra hadroh SMK Kasiman ada hadroh laki-laki dan ada hadroh perempuan.
Mungkin itu kisah dari Wes Antoni yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila walidain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Bowo dan saya bertugas sebagai pembina pramuka di SMKN Kasiman, Bojonegoro. Kegiatan pramuka yang ada di SMKN Kasiman, Bojonegoro diadakan rutin dalam setiap minggunya di hari Jumat. Jadi bagi adik-adik yang baru masuk di SMKN Kasiman diharapkan untuk ikut mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Dan sementara untuk COVID-19 ini dimohon adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan dengan mencuci tangan terlebih dahulu dan juga memakai masker. Lagi Pak, kurang panjang. Esranya gimana aja gitu Pak, pernah ikut kan? Potong dulu sakit. Enggak apa-apa, nanti dipotong di Oh, bisa. itu apa? Kegiatannya ekstranya kepramukaannya pernah ikut di mana-mana gitu loh Pak. Bentar, saya nggak sempat. Ini ya. Untuk kegiatan lapangan pramuka biasanya diadakan seperti rappelling, water rescue, uji SKU, uji SKK, nampak tilas, long march, outbound dan lain-lain. Dan biasanya yang terakhir kemarin sebelum COVID dilakukan adalah di Anpinsa, yaitu pelatihan pemimpin sangga atau pemilihan pemimpin sangga. Itu diadakan pada waktu sebelum COVID kemarin. Itu adalah terakhir kegiatan dari kepramukaan SMK Negeri Kasiman. Untuk gugus depan, nah ini keliru nggak? Gimana Pak? Harusnya tadi. Terus nanti potong bisa? Oke. Maksudnya diputar lagi bisa? Diputar gimana? Di apa ya? Di ini kan ini artinya dikatakan di depan apapun saya katakan. Apa direkam lagi aja Pak? Nah, Direkam lagi. Acara. Ini aja. Ini sudah. Tadi kan kegiatan ya? Oke. Sekarang kegiatan apa? Dan kegiatan selanjutnya biasanya adalah bakti sosial. Bakti sosial ini biasanya adalah bakti lingkungan, kebersihan, terutama untuk seperti di SMK Negeri Kasiman ini ada botol yang bekas itu dimanfaatkan untuk sebagai tempat sabun untuk cuci tangan saat ini. Dan ada juga yang sebagai pot-pot bunga, itu sebagai merupakan bakti lingkungan. Kemudian untuk adik-adik yang baru saja bergabung dengan SMK Negeri Kasiman, saya sarankan untuk selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini, karena ini adalah ekstrakurikuler wajib, sehingga sejak Kuptilas kurikulum 13 dijalankan merupakan ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena kita sampai hari ini masih diberi kesehatan, diberi nikmat iman, dan semoga apa yang sudah kita laksanakan menjadi amalan kita. Dan kepada anak-anakku semuanya, marilah kita juga ucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang baik dan yang perlu kita amalkan. Pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama merasakan nikmat apa yang telah dikaruniakan kepada Allah, karena pada hari ini kita telah melaksanakan kegiatan MPLS dengan begitu semangat. Anak-anakku sudah tahu apa perkembangan IT sehingga
walaupun pada keadaan daring karena dengan adanya COVID-19 anak-anakku semuanya melek terhadap teknologi IT. Dan jangan lupa selama COVID masih ada, kita tetap melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan melaksanakan protokol COVID-19, yaitu selalu menjaga jarak, jangan lupa selalu mencuci tangan sebelum ataupun sesudah bepergian, dan lebih-lebih kepada anak-anakku yang muslim, mari kita menjaga wudhu kita, karena wudhu kita adalah salah satu bagian yang mampu menolak adanya COVID-19. Dalam pembelajaran daring ini, semoga anak-anakku sudah tahu apa kebiasaan yang akan kita laksanakan di SMK Negeri Kasiman ini, dan semoga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun dengan daring, dan insya Allah nanti juga ada kegiatan luring dengan praktek di sekolah bisa berjalan dengan aman. Dari saya atas nama panitia MPLS mengucapkan selamat bergabung dengan SMK Negeri Kasiman. Apa yang menjadi kalian cita-citakan akan tercapai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari saya dan segenap panitia mohon maaf karena masih banyak kekurangan yang kami lakukan, dan semoga kita bisa membenahi dalam kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.